Labor IPA dan keselamatan kerja. Teman-teman udah pada tahu belum? Laboratorium itu apa sih? Nah, laboratorium IPA adalah fasilitas khusus yang dirancang untuk mendukung pembelajaran sains melalui praktek langsung. Laboratorium ini memungkinkan siswa, guru, dan peneliti untuk mengaplikasikan teori sains ke dalam eksperimen nyata. Yuk mengenal alat-alat apa saja yang ada di labor. Adapun peralatan dasar yang teman-teman harus ketahui, yang pertama itu ada mikroskop, tabung reaksi, gelas kimia atau bisa disebut dengan beker, pipet dan burette. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk memperbesar dan mengamati benda-benda kecil seperti mikroorganisme, sel, jaringan, atau struktur lainnya yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Lalu kemudian ada tabung reaksi dan raknya. Tabung reaksi ini digunakan untuk mencampur, memanaskan, atau menyimpan bahan kimia dalam jumlah kecil. Rak tabung reaksi digunakan untuk menempatkan tabung secara aman. Gelas kimia atau beker. Gelas kimia ini biasanya berfungsi untuk mencampur, memanaskan, dan menuang cairan. Gelas kimia memiliki dinding lurus dengan skala yang biasanya digunakan sebagai perkiraan, bukan pengukuran presisi. Pipet dan burette. Pipet berfungsi untuk mengambil cairan dalam jumlah kecil dan memindahkannya dengan akurasi. Lalu burette berfungsi sebagai alat presisi untuk menambahkan cairan secara bertahap, terutama digunakan dalam teman-teman juga harus mengetahui keselamatan kerja di laboratorium. Adapun aturan dasar yang harus teman-teman ketahui, yang pertama itu membaca dan memahami prosedur eksperimen sebelum memulai. Lalu, tidak makan atau minum di dalam laboratorium. Dan yang terakhir, menyimpan bahan kimia sesuai kategori dan dalam wadah yang aman. Sebelum melakukan eksperimen, pengguna harus membaca dengan teliti semua langkah kerja yang tercantum dalam panduan, dengan tujuan memahami setiap langkah eksperimen, membantu mencegah kesalahan prosedur yang dapat menyebabkan kecelakaan. Makan atau minum di dalam laboratorium dapat menyebabkan kontaminasi silang dan risiko kesehatan, karena sisa bahan kimia atau mikroorganisme pada permukaan meja atau alat dapat masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman. Partikel berbahaya yang tidak terlihat bisa menempel pada peralatan makan atau minum. Lalu, penyimpanan bahan kimia yang tepat adalah langkah penting untuk mencegah kebakaran, ledakan, atau kontaminasi. Adapun tindakan pencegahan yang harus teman-teman terapkan, yaitu yang pertama, menggunakan alat pelindung diri setiap saat. Yang kedua, tidak mencampur bahan kimia tanpa mengetahui reaksi yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan meja kerja setelah praktikum selesai. Lalu, penanganan limbah. Yang pertama, limbah cair dan padat dipisahkan sesuai jenisnya. Yang kedua, mengikuti prosedur pembuangan limbah yang sesuai dengan peraturan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Ini memang dasar-dasarnya saja, namun ini sangatlah penting untuk keselamatan kita semua saat berada di laboratorium. Jangan lupa diterapkan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa semua.